juga terkait dengan masalah-masalah pembangunan. Ada beberapa hal yang diarahkan oleh Pak Wakil Gubernur pada saat aktif, yaitu bagaimana persiapan kita pasca kebakaran dan kemudian juga penertiban PKN. Di awal tadi saya sudah sampaikan Pak Wakil apa yang menjadi catatan Pak Gubernur. Nanti akan diminta untuk para wali kota membentuk tim satgas. Bagaimana tim satgas ini yang langsung dipimpin oleh para wali kota untuk mempidanakan bagi warga yang terjaring operasi justisi gaya baru. Jadi memang versi baru. Jadi betul-betul ada efek jera di sana. Jadi bisa jadi di sini yang kita bahas nanti, kita nanti minta juga arahan Pak Wagub. Yang pertama, selesai pasca penertiban, apakah ini jalan kita masuk jalan spesial di jalur hijau? Kalau tidak boleh dibangun, pastikan kita siapkan surat edaran. Surat edaran yang menyatakan bahwa apabila ada yang bandel, melanggar ketentuan, kita harus tegakkan Perda 8 tahun 2007. Kemudian kalau perlu kita lakukan tipiring di tempat. Karena itu operasi justisi yang dengan tipiring harus terjadwal dengan baik, teralokasikan anggarannya karena harus koordinasi dengan para hakim. Kemudian yang kedua, para camat darurat harus mendata warga-warga yang terkena kebakaran, misalnya seandainya ada kebakaran ataupun yang terkait dengan PKL harus terdata dengan baik. Dengan kata lain, para camat darurat harus sangat memahami bahwa daerah ini yang terbakar itu adalah warga penduduk atau dia memang penduduk asli. Kemudian kalau memang itu tempatnya pemukiman, segera programkan menjadi kampung daerah. Nah, ini kira-kira yang akan Bapak Wakil Gubernur sampaikan. Selesai nanti pengarahan, kita akan rapat-rapat intensif. Dalam seminggu ini administrasi harus kelar terkait dengan penyampaian ketertiban atau peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh warga. Kemudian minggu selanjutnya adalah langsung pada action. Saya kira itu intinya. Kita mohon arahan Bapak Wakil Gubernur. Silakan. Terima kasih Bu. Pertama-tama yang belum bertemu ini ada Bapak izin dulu. Maaf kalau batin. Jadi hampir di Ibu Astor katakan. Jadi intinya kami tidak ingin anak buah Bapak Ibu juga melakukan berlebihan. Misalnya kita katakan kita melarang PKL jualan di jalan. Bukan berarti langsung instruksikan semua PKL yang di jalan kita garuk gitu. Tidak. Kita ada pilih-pilih sebenarnya, kita tebang pilih. Nah, untuk yang menghambat jalan lalu lintas, tentu kita harus dorong. Yang di dalam mall kita harus dorong. Itu jelas. Nah, kenapa ini penting? Karena kita kan Pak Gubernur itu kan manusiawi itu. Visi itu manusiawi apa? Kita juga mengerti PKL ini butuh hidup. Mereka butuh cari penghasilan. Nah, karena itu saya tugaskan kemarin kepada wali kota, Taman Bola itu cari jalan-jalan mana. Biasanya ada jalan yang ramai, ada gang yang sepi gitu kan. Nah, gang-gang yang sepi yang masih di jalan yang ramai tadi, ini dijadikan pasar malam. Atau ada kantor-kantor kita atau rumah sekolah kita misalnya, yang memang itu jalannya ramai, orang bisa mau masuk, ini juga bisa jadi pasar malam sebetulnya. Asal nanti Bu Ratna juga akan ketat kasih dia badge, nama. Jangan sampai mereka berjual-belikan, karena bisa juga terjadi nanti orang yang mengambil jatah dagang di situ, dia menjual hak pasar malamnya. Kita tidak ingin terjadi. Ini selama itu kita perhatikan di DKI, orang yang kecil, yang nasibnya kurang baik, sebetulnya itu selalu tidak pernah kaya sebetulnya. Mereka selalu jadi korban. Mau jualan kerak telur saja bayarnya puluhan juta kepada orang yang dapat jatah jualan di situ. UKM, pasar sama-sama. Termasuk misalnya kita bilang, kita udah cabut ya Bu ya, soal kontrol hitam. Kita udah dicabut pergubnya itu. Jadi yang sebenarnya dapat ganti untung kalau kita pembongkaran jalan apa segala macam itu, yang dapat bukan orang miskin itu tadi. Orang miskin yang tinggal di situ itu cuma penyewa. Yang punya ini bos-bos yang punya lapak. Nah, kayak dari mereka harus tetap yang dulu agama tetap. Dia hanya boleh mewariskan misalnya tempat dagang atau rumah susun kepada anak menantu. Tidak boleh cucu. Saya sudah ulang berapa kali. Kalau cucu saya bagaimana? Tidak boleh. Anak
begitu ketahuan bukan dia datang, keponakan saya, usir saja. Karena kita yakin begitu pasar malam atau tempat usaha manapun, di manapun Bu, begitu laku pasti ngantri orang. Nah kita bicara lockpin, Ibu juga jangan bikin lockpin yang terlalu mewah itu seperti hanggar pesawat saja Bu. Habib, hanggar saja, mungkin keramiknya bagus, sudah cepat. Nah itu bisa dilakukan. Jadi kita bisa pindah-pindahkan itu barang sebetulnya untuk sementara atau apa. Dan sekarang bagaimana tentang jalan inspeksi sungai? Kita tahu macet sama banjir ini salah satu masalah. Kita akan membangun banyak underpass, flyover, Transjakarta, koridor yang 13,15. Ini MRT, monorail, ini semua itu macet habis. Macet habis di jalan lain. Nah, gimana cara bikin jalan? Bikin jalan layak, macet juga kan? Jalan alternatif yang cepat itu di mana? Jalan inspeksi sungai. Kita tes yang pasar ikan kemarin di Pluit itu. Langsung inspeksi sungai 7,5 meter kiri kanan. Itu kita dapat 4 jalur mobil sebenarnya. Jadi begitu macet, orang semua langsung lewat sini, jadi terkurai. Jakarta ini seperti ranting-ranting pohon kan? Tapi kalau semua sungai di DKI, kalau kita punya jalan inspeksi, ini tuh jalan alternatif yang luar biasa. Nah saya tidak tahu gimana cara anggarkannya, ngamankannya, Bapak Ibu lebih mengerti. Dan bagaimana kita gusur? Tentu Pak Gubernur tidak ingin menggusur orang sebelum sedia rumah susun. Nah kita kejar rumah susun. Tapi bagaimana untuk daerah yang terlanjur terbakar? Itu mau tidak mau Bapak Ibu harus bongkar. Biasa daerah kumuh seperti itu terlarang, dia tidak punya tempat bermain juga, tidak punya. Jadi begitu sudah terbakar, bongkar, kasih ke jalan. Siapa yang membangun kembali kita kenakan pidana. Dia pindah ke mana? Ya sewa rumah, biasanya juga sewa rumah kok. Dia bantu dia makan, bantu apa aja sewa rumah kata-kata itu. Jadi jangan biarkan orang ribut. Tapi bagaimana yang belum terbakar? Ya jangan Bapak Ibu bongkar, kasihan gitu. Itu baru akan kita bongkar. Nanti kita pilih sungai mana, waduk mana. Itu rumah susun siap, sikat habis. Kita tinggal paksa mereka harus pindah. Jadi mau dari HAM, dari PBB manapun kita tidak pernah peduli. Karena kita pindahkan dia ke tempat lebih baik kan. Jadi yang protes itu adalah orang yang menyewakan itu rumah sebetulnya. Kalau buat yang nyewa dia senang. Selama ini mau masuk rumah susun tidak bisa dapat. Karena rumah susun mesti bayar, diperjualbelikan. Nah, rumah susun dari dinas perumahan ada nggak? Nah ikut ya. Ini ngomong berapa kali. Dinas perumahan itu dapat surat perjanjian yang jelas. Kalau dia over sewa kepada orang lain ketahuan, dua-dua diusir dan pidana dampak. Nah Jakarta persoalan kita cuma satu soal pidana. Kenapa hari ini kita diketahui? Misalnya Pak Kuku juga cerita, Pol PP paling dikit udah pasang. Kenapa Pak Gubernur bisa turun sampai mau bakar puasa, mau tampil yang kesel gitu kan? Saya tidak menyalahkan Pol PP-nya, karena kita sudah terbiasa kalau Pol PP 2 orang, PKL yang lebih banyak, kita nggak berani. Atau di sub, tidak boleh stop, ada di sub. Sebentar, tunggu penumpang. Kenapa sopir berani seperti itu? Karena tidak ada tindakan hukum. Coba kok Pol PP 2 orang, Anda tidak boleh di sini kan? Nanti ada dipidana. Dia ngotot, foto saja, handphone cuma ada di foto, waktunya ada, tinggal datang polisi segala macam, tangkap. Nah sekarang pidana gimana? Kalau yang Perda nomor 8 itu ya Bu ya, 2007 itu maksimal kan 60 hari atau 20 juta, 50 ya. Bilang sama hakimnya, tetap 60 hari jangan pakai dan. Nanti Bapak kan udah Bapak Wali Kota bilang, tapi kita disuruh bayar. Jangan. Ini hukumnya sederhana, kan dan atau undang-undang kita selalu begitu, Perda itu. Dan itu atau jangan gunakan dan atau. Jadi caranya apa? Anda dikurung 60 hari atau bukan 50 juta, bukan sanggup deh. Atau Anda didenda 3 juta atau 5 juta. Sehingga 3 juta dia mungkin jual handphonenya, dia hutang ambil banknya. Jadi seorang PKL kalau didenda 3 juta,
dia nggak berani lagi dagang di situ. Kalau 50 juta, ya udah pasang budget deh, 60 hari deh. Jadi kalau cuma 3 juta, 5 juta, saya dapat di 60 hari, saya mendingan bayar 3 juta, 5 juta. Nah kalau tiap kali saya dagang mesti ditangkap bayar 3 juta, 5 juta, saya tidak balik modal. Nah jadi itu cara kita kerja seperti itu yang penting. Tempat kebakaran, paling penting seperti itu. Sekarang kita mau perbaiki listriknya, tidak bisa. Kalau ada kebakaran gimana? Ini saya tidak tahu benar atau tidak gitu. Sebetulnya kalau kita bicara secara jujur, orang yang membangun rumah liar, menyewakan liar tanpa membayar pajak kepada kita, waktu kebakaran itu kita tidak pantas menghabiskan APBD untuk bantu dia loh Pak sebenarnya. Kecuali ada anak yang terjebak ya, nyawa ya, Bapak harus bantu. Mati pun kita harus bisa bantu. Jadi kalau tidak ada orang, kita tidak mau menghabiskan APBD untuk membantu orang yang mencari uang secara liar sebetulnya. Karena APBD kita dirancang ini uang orang banyak untuk kepentingan orang banyak. Bapak cuma perlu mengamankan rumah-rumah yang memang yang legal. Sekarang bagaimana Bapak habiskan energi banyak di atas kebakaran, listrik dicolok-colok, nyambung sampai dia punya panas, kebakar itu. Bapak boleh sambung orang itu cuma 4 volt itu ada berapa jadi nyambung ya kebakaran. Nah itu gimana mengatasinya? Apa mau kita ganti listrik semua di rumah mereka? Itu lebih gila lagi kalau kita rumah tidak layak kita pasang listrik semua tidak kebakaran. Pak Bejo mulai Pak Bejo pasang-pasangnya macam-macam barang supaya rumah tidak terbakar. Justru sekarang saya pikir ini nggak kesalahan atau benar ini rekaman saya bilang. Kalau kita biarkan dia terbakar, mereka akan takut Pak. Mereka akan mulai jaga-jaga rumahnya supaya tidak terbakar. Kenapa sekarang mereka berani terbakar? Modal krepek doang. Apalagi udah kebakar dia akan media sosial, kasih makan, kasih seng gitu loh, kasih. Bapaknya sekarang dinas sosial hanya kasih makan. Tidak boleh kasih, ya terpal boleh. Kita tidak mau kasih makan lebih dari berapa hari. Jadi kita harus cari sewa lagi. Jadi rumah yang terbakar di daerah Telarang tidak ada bantuan apapun untuk bangun kembali. Karena Pak Wali Kota harus kasih edaran, kalau Anda bangun, pidana sekian bulan, denda sekian. Nah di tempat itu langsung jadikan semacam tempat bermain Pak. Jadi semain dikit supaya anak-anak kan kawasan kumuh kan? Kawasan kumuh pasti. Nah sekarang bagaimana kalau untuk kampung yang punya surat yang jelas? Itu langsung kita bangun kampung daerah. Duitnya dari mana? Dari APBD tentu pasti susah loh. Nah, tidak mungkin. Jadi kalau cuma sudah 4M, 5M, kita carikan lah sama-sama CSR untuk bangun. Jadi sehingga dengan cara demikian rumah Jakarta makin lama yang kumuh hilang, yang jelek-jelek juga jadi bagus. Nah konsepnya sih seperti itu. Pedagang kaki lima juga sama. Jadi Muratna harus tegas. Kalau Muratna tidak tegas untuk masuk blok segala macam, tetap orang susah tidak dapat tempat usaha. Karena yang dapatnya kan jual. Sama seperti kasus Kemayoran kita bikin studi, bapak-bapak 67 tahun, itu satu kesalahan yang dilakukan pemerintah pusat, memberikan rusun lami subsidi. Jakarta itu disubsidi itu apa bapak-bapak itu? Tanah. Jika kita jual semua rusun itu murah, yang disubsidi itu bukan rumahnya, tanahnya. Kalau yang dapat tanah itu diubikan, kita dapat apa? Makanya Jakarta harus punya lahan yang tidak boleh dijual belikan, tidak boleh disewakan, hanya distribusi. Karena orang miskin, orang yang belum beruntung selalu akan ada di DKI. Nah kita sediakan rumah itu. Nah sekarang bapak-bapak untuk 67 tahun, kita lihat di Kemayoran. Kalau bapak jual ini rumah rusun kami yang dapat dari pemerintah, sewa, dia jawabnya sederhana. Saya dari lahir sampai 67 tahun tinggalnya di pinggir sungai. Sekarang ada orang mau kasih saya 45 juta supaya ganti hak sewa. Ya saya balik lagi ke pinggir sungai Pak, sekarang dia 45 juta. Tadi 67 tahun mungkin udah muda, mungkin gitu ya. Gak ada yang lagi sama dia. Kalau ada PSK 14 tahun, 15 tahun, anak-anak muda di sana, di daerah-daerah umum, mau kawin sama kakek-kakek 67 tahun. Ada 45 juta. Film-film mafia kan, cium sekali, tarik selembar duitnya gitu. Banyak yang mau nyoba.
berani nggak sih boleh ngomong gitu? Bapak saya, dia selalu bilang, kalau ke Singapura nggak mau ngomongin. Kenapa Pak? Kurang aja, semua suruh ngantri. Apa-apaan, mau punya duit ngapain ngantri? Bapak saya dulu gitu. Tapi artinya apa? Anda dipaksa untuk ikut. Nah sekarang saya jauh-jauh, Transjakarta. Semua orang naik di halte nggak? Kenapa? Karena nggak bisa panggil berhenti tengah jalan. Mau kamu di Jakarta, kita bikin tinggi. Nah itu masalah. Nah sekarang gimana cara tegakkan petani? Ancam cabut izin terakhirnya, kasih surat edaran dulu supaya kita nih, ya kita lebih sopan santun. Kalau Anda masih berhenti di tempat sembarangan, saya begitu lihat foto cabut. Dia mau tuntut, mau PTO-in kita terserah, kita lanjutin. Ada dicabut. Mobil-mobil yang langgar, ada foto, ada kamera, semua handphone murah-murah juga ada kamera. Yang terobos busway misalnya, kita ada foto, kalau dia bandel, nggak usah ribut. Begitu dia sambung STNK, bilang sama Pak Iwan, dinas pajak, cuekin. Nggak mau dilanjutin, dia lapor Ombudsman, dia lapor PTON, lapor aja. Dia tuntut-tuntut PTON 2 tahun belum selesai kan? 2 tahun aja tunggu. Tapi urusannya apa PTON? Diperintahkan Pemprov DKI harus menerima pajaknya, ya udah terima, udah terima. Nah, udah kapok dia masih begitu. Kalau kita tidak seperti ini, nggak usah kerja lah di Jakarta, itu tidur aja. Nah, sama seperti sekarang Dukcapil. Untuk apa justisi? Cari-cari nomor kos orang. Maka mau tahu cewek cantik, kayak orang Dukcapil, di mana cewek cantik kos yang jadi cantik? Gedor-gedor kos. Itu kos 4 juta sebulan, ngapain kamu gedor-gedor itu? Dia 4 juta kan? Itu namanya bukan mau operasi KTP, itu namanya mau cari duit. Ngapain? Gedor-gedor. Orang yang mampu bayar kosnya 4 juta. Ngapain? Diperiksa KTP-nya. Itu ibarat, kenapa nggak mau periksa yang nginep di hotel sekalian? Karena kita nih promosi supaya turis datang, investasi datang. Yang tidak boleh itu yang datang bawa duit ngabisin itu dibawa kebutuhan hidup layak. Itu yang masalah. Nah, ini mesti diperiksa. Dia nanti turun barang Dukcapil. Ini ada rumah, periksa. KTP mana? Bukan DKI. Oh. Karena rata-rata yang tinggal di kawasan kumuh kita itu adalah orang luar kota. Coba baca di koran. Coba ikutin koran. Tanya si A baru datang dari Jawa. Kenapa? Ngadu nasib. Sekarang tinggal di rumah saudara. Tapi saya harap dalam waktu dekat saya akan punya rumah sewa. Kenapa saya sanggup? Rumah sewa cuma 200.000, 250.000 sebulan. Ada air, ada listrik, mati aja. Betul bu. Kenapa? Air listrik itu murah, 1.050 sekubik. Disambung-sambungin 1 juta kubik juga masih 1.050. Listrik juga sama. Jadi orang yang pantek-pantek ini dibikin kos-kosan. 250.000 lengkap air listrik. WC ada bos MJK yang sewain, naik Mercedes Sport. Ini ya, jadi yang model itu harus kita tangkap. Nah itu makanya kalau gubernur punya konsep tidak boleh kawasan kumuh. Kalau dia semua tinggal di rumah saudara, di rumah temannya, kalau tidak produktif pasti saudara dan temannya udah pulang kampung, kayak pulang kampung. Saya nggak sanggup biar kamu makan. Nah gimana pembantu rumah tangga? Ngapain kasih dia pembantu rumah tangga? Coba Bapak Ibu perhatikan kalau kita lebaran, apa pesan kita sama pembantu kita? Kalau ada saudara mau kerja, bawa ke sini ya. Kira-kira gitu kan? Hampir semua kalimatnya mirip-mirip kan? Kenapa? Karena saya tahu dulu kan saya bujangan kuliah di sini. Itu kalau datang pembantu saya itu wajah tahu kita oke lah sama mereka gitu. Itu tempat saya itu pasti di tempat tidur 1 malam 2 malam pembantu semua sebelum disalurkan. Dan saya belum pernah melihat yang tidak ada disalurkan, semua tersalurkan. Semua pasti. Nah, nggak apa-apa dengan rumah kami itu bagi ekonomi kita naik. Istri kerja lagi, suami kerja, dia butuh membantu, nggak apa-apa. Kita juga membantu distribusi daerah lain. Yang tidak boleh kan yang nyewa-nyewa lapak untuk ngadu nasib, dia tinggal di daerah-daerah pelarang ini. Jadi kalau kesehatan jelas, sekalipun buat KTP DKI kalau sakit harus ditolong. Karena ini sumpah jabatan, undang-undang rumah sakit, sumpah jabatan dokter, dia tidak peduli. Siapapun dia, kalau sampai udah terminal atau bahaya gitu, darurat harus dibantu. Dan ini tugas kita. Nah sekolah juga sama, misalnya Pak Wali Kota
Kota kita safari Ramadan kemarin, Ramadan Fair. Anak yatim dikasih tunjangan, ya setahun sekali lah, rezeki kecil itu. Itu gak ada artinya Pak. Harusnya apa? Kasihnya kartu jakarta kita. Dikasih supaya dia bisa hidup. Nah baru dikontrol. Nah ini di Jakarta kan buat orang tuh, ini yang dimaksud Pak Gubernur tuh manusiawi di sini. Tapi manusiawi, modern, tertata rapi. Kalau mau tertata rapi harus penegakan hukum. Buat kita jagoan. Kemarin saya dipanggilnya cerita bahwa teman. Hari Minggu habis kebaktian gereja, pendeta saya panggil, saya mau ngomong sama kamu. Ngomong apa? Gimana? Bilang gimana? Apanya kalau keras, situasi gitu. Terus saya bilang gini, Pak, Bapak kan pernah cerita, pernah dengar cerita nggak? Ada orang naik kapal, kapal penumpang, nenek-nenek kecebur ke laut. Kagak ada yang mau nolong itu nenek. Tiba-tiba ada satu anak muda, jagoan terjun. Wah, nyelamatin nenek itu naik semua ke dia, hebat kok kamu berani ya. Terus anak muda itu marah, siapa yang dorong saya tadi? Jadi bukan dia mau nyelamatin nenek, karena udah kerja buang, ya sekalian nolong gitu loh. Nah itulah saya Pak, saya bilang saya kecebur di Jakarta. Bukan saya mau gitu loh, saya orang Jakarta ceburin saya. Kira-kira ceburin saya harus taat sama aturan. Bapak bilang saya berani, saya nggak berani Pak, saya kecebur aja. Saya juga tanya siapa yang dorong saya gitu loh. Ya saya juga nggak pernah ribut soal Tanah Abang kok. Yang mau bersihin Tanah Abang yang macet itu gara-gara Pak Gubernur lihat foto-foto macet. Lo dia marah-marah sama Pak Kristono kan? Pak Kristono bilang, mau diganti Pak Kristononya, perintah sama saya, cari pengganti. Pak Kristono ketemu saya. Oke, saya kasih kesempatan, saya lapor Pak Gubernur. Kamu bisa bersihin nggak untuk Tanah Abang, Manggarai atau Pasar Minggu sama Jatinegara? Bisa Bapak dukung ya, rapatnya di ruangan Bapak ya. Koordinasi supaya pada mau datang. Oke, saya kasih, saya bilang. Saya juga nggak tahu Tanah Abang saya begitu berbahaya. Saya nggak tahu juga. Saya nggak ngerti juga. Saya nggak mengerti juga. Ya saya hanya karena itu. Nah saya bilang sama Pak Gubernur, saya nggak pernah cari gara-gara kok. Cuma gara-gara cari saya terus ya susah. Gara-gara. Habis gimana dong? Gara-gara jadi datang ya mau. Masa saya lari gitu loh. Sama kayak demo kan. Mertua saya marah-marah, saya baru 2 minggu jadi wakil gubernur. Karena kamu berani. Masa saya sampai di depan lari ke belakang? Mereka suruh maju. Saya juga tidak tahu disuruh ke depan. Pak Gubernur cuma suruh saya terima 30 utusan pendemo. Saya masih rapat di sini kan. Ya sudah, suruh naik aja makan di sini juga. Nggak mau naik Pak, kalau Bapak nggak undang dia naik. Ya sudah, saya undang naik ke bawah. Orangnya mana? Masih di depan Pak. Mesti Bapak yang undang Pak. Ya sudah, sampai depan saya halo-halo aja. Sini maju katanya, takut ya? Terus polisi bilang, Pak, ini protapnya. Bapak nggak boleh lewatin Brimob ini Pak. Kalau Bapak lewatin ini, kita nggak bisa dampingin Pak. Ini ada pagar di lantai. Nah saya masa sebagai wakil gubernur, kalau sebagai Ahok, aku lari. Lari ini lagi 2.500 orang. Gimana kan? Ya saya putuskan, ya udah ke sana. Saya sampai sana juga saya bilang, saya ngomong di bawah saja. Gak bisa naik ke atas katanya. Nah sampai ke atas saya bilang ini Pak Hatta Raja saya sudah setuju 2,7 juta. Kamu berapa? Nah saya mesti ngomong apa? Sebagai wakil gubernur. Tidak bisa, dipecat semua. Dengan resiko ditimpukin, tapi saya harus ngomong inilah kebenaran itu loh. Tidak bisa. Ya saya itu bagusnya saya lah, ngomong dulu belum mikir. Kalau saya mikir dulu saya nggak ngomong itu sebenarnya. Pasti dia bilang nanti saya enggak, saya ngomong apa adanya, bisa dipecat kalian semua. Ya itu yang terjadi. Jadi hari ini kita bersyukur tim kita ini kompak sebetulnya. Nah kita yakin Pak Gubernur selalu bilang Pol PP kurang orang. Kata Pak Gubernur 1000 kali lipat kekuatannya. Berarti kalau 7.000 dia 7 juta loh. Kalau kita gaji orang 7 juta jadi Pol PP nggak sanggup. Gimana caranya kali 1000? Tangkap, pidanakan. Itu wilayahnya Pol PP kan. Jadi orang mau membangun di jalur hijau, yang udah kebakar gitu kan. Tapi jangan sengaja dibakar ya, kurang ajar itu tidak manusiawi namanya. Kalau kejadian yang di tanah baik kita bangunkan kampung deret di tanah tinggi. Udah ada contoh kan? Nah saya harap ada contoh lagi yang kedua dari barat ke
belajar dari kereta api. PT kereta api hebat. Presiden pesan langsung sama Pak Gubernur. Jangan bongkar dulu semua. Biar kereta api jangan bongkar dulu. Udah bingung kenapa Presiden suruh Pak Gubernur. Kereta api bukan urusan kita. Pak Gubernur ya, kasih tahu kereta api jangan bongkar dulu selama bulan suci Ramadan. Saya juga bingung kenapa Presiden nggak perintahnya ke Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, kenapa Pak Gubernur kan wilayah DKI ini. Terus saya juga bingung. Saya langsung kontak kereta api. Benar nggak? Masa Presiden lewat? Gubernur lewat wakil? Benar. Nggak percaya? Aku sudah telepon nih. Iya, percaya katanya. Pokoknya nggak boleh bongkar. Ya sudah, saya nggak bongkar Ramadan. Terus takbiran udah lewat Ramadan. Takbiran dia sikat semua. Dibongkar habis Pak. Kayak bakal semua. Dia nggak bisa. Saya nggak bongkar. Nah itu beda. Kereta api kalau tidak mau dibongkar, tidak mungkin stasiunnya diperbesar, dibagusin nggak bisa. Jadi ini hal-hal yang mau kita lakukan. Gimana kalau dia susah, nggak makan, nulis-nulis. Kalau orang punya duit nggak punya nulis-nulis pulang kampung ya. Kalau dia nulis-nulis, tangkap, masukin ke panti. Kasih makan yang sama, bapak nggak tahan juga kok tempe, kangkung, kasih terus tempe, kangkung di paling nggak boleh keluar. Nah itu solusi-solusi yang kita mau lakukan. Jadi sekali lagi kita sangat terima kasih Pak Gubernur. Pak Gubernur sangat puas dengan kerja selama ini. Kita senang dan kita juga sistemnya semua sangat terbuka. Untuk Pak Dinas, untuk jabatan-jabatan kita betul-betul berdasarkan meritokrasi. Ya Pak Gubernur sudah jamin partai tidak bisa titip siapapun pada kami. Dan bangkit orang dulu kan masih banyak dalam partai-partai yang merayu-rayu kami, pendekatan, mau BUMD segala macam. Pak Gubernur malah bilang nggak bisa pakai itu. Kenapa? Nggak pede mau jadi jabatannya pakai partai. Oh jabatannya pakai partai. Itu mungkin dong prestasi kamu. Prestasi kamu akan dinaikkan. Saya di wali kota Jakarta Pusat. Oh Pak Gubernur senang sekali. Muji-muji. Nah itu baru kerja, nggak ngomong. Saya juga ragu-ragu, bener kok enggak? Saya juga ragu-ragu, nggak pernah mbak. Jadwal. Beneran Pak, nggak tahu dari jadwal kan? Saya bilang bener apa enggak? Waktu saya di TV, wah yang tukang jagal bilang ngancam dengan golok. Terus ada wali kota, ada camat, diem aja. Ya ampun, udah diem. Lupa itu bener pepatah kuno bilang. Perak itu lebih tajam daripada pedang. Gak lama ngomong diem aja saya wali kota macam. Gak lama saya dari tembusannya saya belum masuk. Kasih ultimatum sekian kali 24 jam saya baca itu sekilas. Kalau Anda tidak bongkar, kami akan langsung. Terus segala kalau yang terjadi dari risiko Anda. Oh itu tajam sekali kalimat Pak Wali Kota. Jadi kalau Anda ngancam, kalau sampai terjadi apa-apa, itu menjadi tanggung jawab Anda. Ada suratnya Pak Wali Kota kirim kepada tukang jagal ini. Sangat keras. Dia di lapangan, diam-diam aja. Apa ini buat sama kamu? Jadi begitu pulang, dia bikin surat. Kasih ancaman. Kamu bongkar sendiri, tanggal 11 kami bongkar. Langsung, Pak Wali Kota kirim. Dan Pak Wali Kota ngomong Pak Gubernur. Pak Gubernur gak usah turun. Saya saja. Lalu Pak Gubernur, benar nih? Saya aja. Jadi ini satu masa, kalau saya mau buka rahasia sedikit. Setelah kita pilih berapa kali jalan. Dulu kan kita kan Bapak Ibu lapor pada kami. Lapor, kita kasih tahu solusi. Lapor, kasih solusi. Nah sekarang Pak Gubernur sudah masuk satu tahap. Bapak Ibu udah tahu laporan, berarti Bapak udah tahu masalah kan? Nah selesaikan. Kalau tidak sanggup, baru kasih tahu pada kami. Nah kita lihat, karena DKI beda SDM. Nah sehingga tidak perlu lagi Pak Gubernur yang berusukan terus. Nah ini akan dirubah. Jadi orang selalu bilang Pak Gubernur berusukan, bukan. Karena memang perlu, kita belum kenal siapa-siapa kan. Nah sekarang udah mulai baik kok. Kita ngerti lah, ada beberapa hal kita ngerti. Kita bukan terlalu kaku. Nah, saya kira itu sih lah. Bapak Ibu kalau ada banyak mungkin cukup bisa teruskan bentuk supaya lebih matang. Jadi kalau ada masukan atau ada keberatan atau terlalu kasar saya pikir sih nggak ada pilihan lain ya Pak di Jakarta ya. Kalau nggak Pak Gugu butuh 7 juta Satpol PP Pak. 70% penduduk DKI gajinya Satpol PP. Jadi di Pagar Ayu semua di jalan. Begitu mulai pasang lagi, pasang lagi.
nggak selesai gitu. Pasar malam yang dikelola oleh organisasi itu kan rumah saya kan kalau 2 minggu sekali atau sebulan sekali pasti. Nah, ditarik sama mereka Pak. Ini dari solusi itu gimana? Kirim surat dulu Pak. Jadi Bapak kirim surat edaran kepada para pedagang bahwa kalau Anda masih mau dagang di sini, maka Anda akan dipidana. Karena biasa ormas-ormas organisasi itu tidak pernah mengakui dia menerima uang itu. Nah, sehingga para pedagang itu akan marah. Saya sudah membayar, kenapa nggak bayar dagang? Anda bayar yang salah. Nah, tadi ngomong bayar itu kita rekam. Porda sudah komitmen akan tangkap. Jadi kalau ada ormas-ormas, ini saatnya Pak. Ini saatnya ormas-ormas yang sembarangan kita tangkap. Jadi kalau kita bisa melawan yang namanya ormas yang sebetulnya dalamnya adalah freeman memeras-meras pedagang ini satu prestasi yang baik. Bapak libatkan polisi, libatkan TNI, Kopassus semua mau turun Bapak. Kopassus semua mau turun. Jadi Bapak sosialisasi dulu, jangan tiba-tiba datang, bro, terus hilang. Nah selama ini DKI itu begitu. Datang, kabar operasi justisi. Wah, saya ada operasi. Pedagang PPKR operasi. Ini dendanya cuma 10.000, 15.000. Wah, itu cuma mengisi kegiatan. Sama kayak Pak PP dulu, kalau saya masuk Pak. Bulan Desember, Pak izin. Apa? Oh, saya mau lakukan operasi PSK. Kenapa? Karena ada anggarannya Pak. PSK yang mana? Katanya. Yang di Kemayoran Pak, di Sunter. Gak bisa saya bilang. Airnya lagi tinggi. Jadi PSK yang kabur, tua-tua jatuh mati loh di sungai. Apa lagi saya bilang? Ada anggarannya Pak, biarin lebih. Gak apa-apa. Balikin. Ya isi kepalanya. Kenapa? Jadi kita tuh selalu berpikir tuh orientasi kegiatan. Tanggapin supaya ada kegiatan, ada orang apa aja. Tapi mau PSK yang sudah taruh bahaya kagak laku lagi ya, over lagi. Iya, tenggelam dulu kan. Dikejar semua, loncat ke sungai, nggak bisa. Makanya juga operasi anak-anak juga boleh dikejar. Lari-lari sekarang mobil kasihan. Jadi kita mau manusiawi lah. Kita treat mereka tuh seperti keluarga atau teman sendiri sebetulnya yang tidak sadar. Nah, kita sampaikan. Saya kira itu sih Pak Tri. Ya Pak Tri nggak usah khawatir. Lewat kepolisian kasih surat edaran. Pedagang asli Pak. Saya diajarin orang turunan Cina kan orang dagang semua. Mereka punya filosofi tahu nggak? Urusan besar jadikan sedang. Urusan yang sedang itu jadikan tidak ada urusan. 1000 teman kurang, 1 musuh kebanyakan. Orang miskin jangan lawan orang kaya. Orang kaya pedagang jangan tantang pejabat. Nah, pedagang mau turunan apapun, mau Arab, mau India, mau Cina, mau Padang, mau Bugis, mau Jawa, mau Betawi, dia tanpa sadar mengerti dengan filosofi ini. Dia tidak mungkin mau ribut sama pejabat. Mau ribut 60 hari kurungan. Coba ya mau rugi berapa? Maka 5 juta. Nah, saya ambil contoh. Kalau dibandingkan semua masalah, Tanah Abang lebih parah nggak daripada tempat Bapak? Tanah Abang dilibatkan semua lebih mengerikan Pak Saudara. Saya baru tahu Pak. Makanya saya cuma didorong masuk ke sungai aja dari laut baru sadar ya. Tanah Abang. Saya udah pikir, kalau kemarin saya dievakuasi, saya sengaja suruh bongkar, karena mau temuin. Saya udah jahat dengan otak saya Pak. Saya udah jahat. Saya pengen pintu itu dirobohin Pak, supaya orang emosi Pak. Saya udah pengen dirobohin, kalau robohin godor. Itu robohin godor. Kapolsek aja masuk kantor itu kan. Senjata kalau nggak, pukul gimana?
Jadi saya pikir namanya ormas apapun, selama kita dikasih selebaran dia udah sadar. Kecuali dia mabuk, Pak. Kalau mabuk Bapak jangan ditangkap. Kalau mabuk dia nggak sadar. Kalau dia masih sadar, Pak, apa itu dapat duit enak, Pak, punya istri baru lagi gitu, Pak. Oh, Bapak nggak usah takut, Pak. Dia lebih takut mati daripada kita, Pak. Karena bagi dia itu surga sesungguhnya di dunia ini, Pak. Cuma ngomong doang, akhirat jadi enak, Pak. Nggak ada yang mau ke akhirat, Pak. Nggak ada yang mau pergi, Pak. Pendetanya kalau sudah mati jangan bekerja di dunia masih banyak. Bukan kan gitu kan? Itu salah, kan kerja di dunia masih banyak. Kita masih banyak yang bisa dilakukan untuk orang lain, buat kebajikan, macam-macam itu bisa ngomong dulu. Nah, patuhan itu sebenarnya selama kita lakukan tugas dengan baik, niat kita bukan mau menyusahkan orang, mau bantu orang lain. Saya nggak pernah takut. Tapi kadang saya nggak pernah takut. Bukan saya nggak takut mati, kan? Saya cuma berpikir kalau takut mati itu nggak bikin saya hidup, kan? Kalau nasib saya masih mati di waktu masih mati. Selama saya ketemu 2500 lebih itu, Bapak tahu yang saya pikir apa? Waktu saya tunggu buka rantai itu lama. Saya langsung teringat film Troy itu. Waktu si raja lawan Achilles ditonton semua anak istri di film, dibantai. Saya udah pikir gitu aja nih. Kayak film Troy ini, gue nggak tahu nggak kenal mereka gimana di situ. Sakar-sakar. Ya udah kayak film ini udah, gue maju aja udah. Sampai hari ini masih oke. Ya minimal kan saya udah hampir 10 bulan kan. Ya lumayan dong masih hidup hampir 10 bulan. Jadi saya pikir itu waktu itu. Belum tentu Pak. Kalau belum tentu mati, belum. Kalau tentu kan mati. Kalau saya dari sendiri Tuhan untuk lahir akan mati, dibunuh orang sebagai wagub, saya takut pun pasti mati. Pasti begitu dan cara saya mati. Ya sudah, nggak bisa tawar menawar lagi saya. Ya sudah, kita mau bilang pasrah udah. Nah, tapi kalau kita yakin, kita lakukan tugas untuk aturan-aturan, kita jalanin aja. Kecuali Bapak meres, gitu ya. Bapak memang ada niat meres atau mempersulit orang, itu susah. Kalau kita tidak ada niat itu, Pak, ada dagang, Bapak usir dia, Bapak juga dapat tarik duit di situ, itu masalah. Kalau selama kita benar, jalanin aja. Saya percaya kok, Pak, ini pasti niat kita benar itu ada jalannya. Pasti ada jalannya, Pak, percaya sama saya. Kalau ini dilakukan, Pak, tidak sampai Desember, Jakarta berubah total. Nggak sampai Desember, Pak. Karena Bapak mulai lakukan ini tindakan ini tadi, dinas perhubungan juga masih ketat. Bus kita begitu datang, cabut terakhir, kasih selebaran dulu supaya sopan santun nih. Dia pikir bohong kan, cabut 1-2. PTON, demo aja. Kamu mau nyerang, jadi kebakaran saya suruh siapin bensin juga, Pak. Kalau demo 1000 orang gimana? Kalau kurang aja, mau bakar-bakar kantor kita, semprot dengan itu pemadam isi bensin. 1 jipo dilempar selesaikan. Kalau dibakar gimana? Kalau diserang. Kalau Bapak pakai konyol gimana? Turut berduka cita membutuhkan perbuatan mereka. Kalau kita bantai mereka cuma dibilang apa? Melanggar HAM. Tak apa-apa, masih tunggu pengadilan. Tak apa-apa. Hukum mati juga masih ada waktunya, Pak. Kalau bisa main pindah-pindah berapa penjara 1 tahun remisi 5 kali. Ya, 1 kali penjara 1 remisi, 1 remisi. Nanti hari raya 1 remisi. Belum mati juga, Mbak. Ya, ini bukan kita mau bunuh orang, bukan. Prinsip saya tuh gitu, kita tidak mau bunuh orang, kita nggak boleh bunuh orang. Jadi kalau kita mati konyol, dia tembak. Langkah kamu apa? Pistol kamu banyak nih. Punya senjata api lengkap, senjata mesin lengkap juga. Apa yang kamu lakukan? Tembak, bukan. Lari. Karena senjata itu 1 menit itu ada hitungan pelurunya. Kalau udah masa datang, kamu nggak bisa tembak lagi. Itu ada hitungannya. Lari. Lalu senjata itu apa? Waktu kamu lari kan pasti ada yang ngejar kamu nih. Ya ada 1-2 yang mampu mendekati kamu. Itu kamu dorong. Dan tembaknya kemana? Kaki. Jangan. Jidat yang meledak kepalanya. Lalu yang lain dia takut. Kalau kakinya masih tidak teriak soalnya.
bisa nggak beres? Pak Wali Kota kalau kita ancam mau pidana, udah balik lagi nggak Pak? Nah sekarang Bapak Kuku mesti taruh 700 masukan terus di Tanah Abang. Nggak bisa dong Pak, perniagaan masih penuh Pak. CKM masih penuh. Dia suruh Jakarta, Pak Wali harus mulai lihat mana yang buat macet, mulai paksa, mulai sidang. Tapi yang tidak buat macet, sementara diamkan. Bahkan taman kita Bu ya, taman-taman seperti Pluit udah dirancang Pak Gubernur. Taman Waduk Pluit itu PKN boleh masuk, tetapi mereka wajib kasih sampah. Nanti pasar minggu Pak Wali Kota harus mulai didik mereka, karena buang sampah biaya kita. Ya waktu dia dagang malam di pasar minggu, paginya sampah buang di jalan sudah di dalam plastik. Kalau dia tidak mau, usir dagang di situ, kasih surat edaran. Jadi kita mulai mendidik. Tadi mulai keras, terus pada orang tua kita didik. Kalau masih bandel sudah. Ya sama seperti anak kecil. Anak saya lucu sekali, 7 tahun. Dia datang kebun jeruk orang, kebun orange. Wah jatuh gitu banyak. Anak 7 tahun lihat jeruk itu banyak. Apa yang dia pikir? Ambil satu kan. Saya ambil. Kemudian saya bilang, lu di sini ambil, lu di penjara gara-gara jeruk. Nah kenapa? Dia takut. Terima kasih bilang, gak apa-apa, paling ditembus. Bukan satu, balik lagi. Itu apa-apa yang di pohon bisa dipetik gitu loh. Ini soal efek jerah aja. Anak kecil itu, kata saya, langsung dia taruh. Takut setengah mati. Terus tadi saya bilang lagi, di sini masuk pekarangan rumah orang saja bisa dicuci masuk penjara. Wah, dia tiba-tiba saya ngomel, udah gak apa-apa nih beres. Nah maksud saya itu seperti ini. Kalau Bapak jelaskan sampah, kota tua, kasih bed, monas nanti. Jadi siapa bilang kita anti PKL? Justru kita sedang menyiapkan tempat yang lebih layak kepada PKL. Tapi kita anti PKL yang tidak tahu diri. Kita anti kepada orang yang duit yang mengganggu kehidupan. Saya yakin bisa kok Pak. Pak Wali masih bisa lebih tahu didik mereka. Dan kita sangat berharap tahun 12 ini sudah terjadi perubahan luar biasa. Langsung terasa jalan-jalan pasang gemblong. Oh kami tidak mau, kami jual karpet. Emang mau mikirin? Jadi ini loh. Jadi kita jangan punya persepsi seolah-olah orang melanggar peraturan di Jakarta harus kita penuhi kemauan dia. Boleh nggak nanti kalau saya sudah berada di sini? Masih ada lebih muda belum pensiun kan? Kalau sinambut dari 2017. Saya tidak mau keluar dari kantor sini. Karena saya sudah terbiasa 5 tahun di sini. Gimana caranya? Ngomong dulu kan? Melanggar HAM, diskusi. Carikan saya kantor yang mirip ini baru saya mau pindah. Ibu kan di Bekasi. Cari kantor itu kurang aja kan? Makanya kalau dia mencari kantor. Bekasi, nggak mau Bekasi. Maunya sekitar Masjid Monas. Kurang gila kalau itu. Jadi itu kita tidak ada kewajiban menyediakan tempat kepada PKL yang jual di jalan. Nggak ada kewajiban. Cuma kita ingin menyediakan. Kalau dia cukup bagaimana? Ini ngurusin. Kalau semua dicukupin Bu, nanti semua orang dari luar Jakarta datang ke Jakarta loh. Semua mulai didudukin semua. Saya juga mulai mau kirim orang juga dudukin di Monas semua. Kalau diusir gimana? Siapin saya di mall. Gimana? Plaza Indonesia. Karena situ saya nggak mau. Di pojok nggak mau, sepi. Saya mau yang untung. Itu temenya lu apa? Jadi udah dulu di jalan. Sekarang jadi begitu Pak. Kenapa kamu bilang sepi? Nggak untung. Jadi kurang aja kan udah dudukin jalan kita salah. Masih siapin toko dan jamin untung. Jadi. Tapi ini yang dikembangin. Ini mau lapor saya lagi ke HAM. Hamburger kali ini. Lapor aja. Mau lapor lagi nih. Bilang kita kejam. Dibilang apa? Perang Irak lawan Amerika. Kasus PKL. Kamu bilang saya Firaun. Saya bilang sebenarnya saya Firaun. Rumah ini bisa jadi Firaun. Kamu bisa lahir dia Firaun. Top lah rumah ini. Langsung dia marah. Nggak bawa lagi. Bilang saya penjajah. Kalau saya penjajah, tahu kami penjajah. Saya datang ke tempat, turunkan satu peleton, tembak di tempat semua di jalan. Baru kamu takut. Betul, penjajah begitu kan?
Tapi kita juga tidak mau dijajah mereka. Nah, saya nggak tahu Pak Bejo gimana cara mengartikannya tadi tuh Pak. Saya juga agak bingung yang sore itu Pak. Tapi harusnya yang disemprot itu memang rumah-rumah di pinggiran yang legal, supaya jangan. Mohon izin Pak Bu. Memang kadang untuk kasus kali tanggul dilematis buat kami juga. Karena kami juga tahu bahwa itu daerah terlarang sebelum kami bangun. Tapi kami berpikir jangan sampai nanti itu menyebabkan perumahan yang legal yang terbakar. Sehingga ya kita kadang kemanusiaan aja. Seperti Pak. Baik, saya kira gini aja. Setelah ini bentuk saja tim satgasnya ya. Mungkin Ibu Silvi bisa pimpin kali itu. Ya, itu kan masing-masing wilayah di pada wali kota. Contoh yang Tanah Abang itu sudah bagus sekali. Pak Wali Kota pimpin langsung. Dan Pak Wali Kota juga tegaskan, saya baca di media, tidak ada urusan persediaan tempat jalan. Itu tidak ada kewajiban kita, kalau kita baik hati aja. Patokannya itu tadi Pak. Kita mau tertib, tapi kita manusiawi. Tapi manusiawi bukan yang ngeyel-ngeyel gitu Pak ya. Kalau ngeyel-ngeyel tadi saya nggak mau keluar dari sini, mau dekat Monas dari kantoran lucu. Nah bisa seperti itu. Yang saya kira itu, ya cukup saya kira Pak ya. Jadi fokus. Terima kasih. Ya. Maupun pakai kabel yang ngelupas itu lah. Jadi hampir semua kebakaran di DKI ternyata disebabkan konsleting listrik. Kenapa konsleting? Nyewa-nyewain satu itu loh yang cabang itu, akhirnya di cabang itu udah kepanasan, kebakar. Ya sekarang gimana caranya? Cuma kita udah rapi nih. Apa kita perbaiki seluruh kabel listrik rumah-rumah umum? Itu pertanyaannya nih. Kalau mungkin ada uang pun, berarti kita melegalkan dia tinggal di daerah yang jalur hijau, inspeksi sungai. Nah, itu seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kebakaran, harusnya APBD kita tidak boleh mengeluarkan uang untuk nyemprot itu loh. Kebakar biarin aja. Terus secara kemanusiaan gimana? Ini yang kebakar nih. Harusnya kalau dia kebakaran jadi biarin, kita cegat yang legal kan. Ya orang gimana kalau kebakaran? Harus diselamatkan. Nah sekarang ini gimana? Jadi kita putuskan gini. Kalau yang sudah terlanjur terbakar kawasan kumuh yang tidak ada izin, maka di situ langsung kasih surat edaran, mereka tidak boleh bangun kembali. Kita langsung bongkar. Bongkar orang bisa pakai taman bermain dulu, kita bongkar dulu situ. Nah, gimana kalau untuk daerah yang ada suratnya ya, surat tanah, tidak ada IMB, kita bangunin seperti tanah tinggi. Kita menderek. Jadi sini solusi kita melakukan. Nah, gimana PKL yang katanya itu di backing dari ormas-ormas tertentu di jalan-jalan yang lain. Nah, saya katakan belum tentu ada ormas yang berani melakukan. Nah, saya kenapa? Intinya Pak Gubernur bilang, Pol PP bisa kali 1000 kekuatannya. Jadi kalau 7.000 jadi 7 juta pasukannya. Gimana caranya bisa kali 1000? Asal berani menegakkan perda, ditindak. Wibawanya masih kali 1000 kali. Nah, jadi sekarang nggak ada lagi meleng, tiba-tiba udah jadi nggak ada kata kalimat seperti itu. So yang satu Pol PP pun kalau dilihat orang dagang foto aja. Pidana nggak boleh murah. Perda kan bilang 60 hari maksimum atau 50 juta. Ya kamu jangan denda 10 juta dong, berat orang 20 juta. 60 hari bukan dam, tapi atau. Juga mereka alasan kalau kita udah diputusin denda, kita yang harus bayar. Udah hakim ini nggak usah. Putusannya dan, bukan dan tapi atau. Ya Anda dikurung 60 hari atau 3 juta atau 5 juta. Kamu mau pedagang daripada dikurung 60 hari nggak bisa dagang, mendingan bayar 3 juta. Tapi kalau kamu bayar 3 juta tiap kali ditangkap, kamu mau dagang lagi nggak? Kamu nggak mau. Nah itu yang kita lagi formulakan. Kalau 20 juta atau 50 juta, pasang badan dia 50 juta. Nggak ada duit. PKL dulu. Denda 50 juta mending dikurung 60 hari. Nah ini juga nggak bagus. Perekonomian juga turun. PKL itu menolong perekonomian baik. Walaupun dia orang dari luar.
Nah, mari kita carikan juga jalan-jalan yang mana yang sepi untuk jadi pasar malam. Nah, termasuk taman-taman. Makanya Waduk Pluit itu ada contoh taman yang boleh diisi oleh PKL. Karena setiap taman ada, orang pasti nongkrong di situ. PKL kan maunya kan jualan di dekat jalan, dekat orang ramai. Nah, kalau ada taman, ada tempat orang jalan, PKL datang, dia bisa untung. Nah, soal KTP DKI gimana? Anda dia punya KTP DKI juga nggak apa-apa. Selama Anda tidak membuat onar. Bahkan kalau Anda mau pindah KTP jadi KTP DKI, kita bantu. Anda bawa surat jalan, kita bantu. Selama Anda ada usaha. Anda beli apartemen, nginep di hotel, boleh aja. Nah, saya juga pernah operasi justisi, tidak boleh lagi. Ngapain orang kos-kosan 4 juta, 5 juta Anda operasi justisi? Mau nyari cewek cantik-cantik, gue bilang. Mereka bayar mahal kan? Kenapa nggak mau periksa hotel sekalian? Hotel juga, kan kita mengundang wisatawan. Yang tidak boleh kan yang orang yang kemampuan yang datang itu dibawa kebutuhan hidup layak. Itu yang kita mesti jelas. Itu PKL di masa Gembrong menolak direlokasi. Itu tadi saya bilang, makanya saya bilang, saya kasih contoh mereka. Kalau saya bisa sampai 2017 di sini, nanti waktu saya tidak terpilih kembali, saya boleh nggak menolak keluar dari sini? Boleh dong, melanggar hak saya dong. Saya udah 5 tahun di sini. Saya menolak, pokoknya saya mau di sini aja. Mau jadi mogok terus ya? Ya sekarang PKL sama kan? Jadi kamu udah duduk di jalan, di relokasi, dia bilang nggak mau. Maunya di mana? Saya mau toko dekat-dekat sini juga. Jadi nanti mau mana? Kantor, Bekasi. Ngasih kantor udah gila. Kantor kayak gini di Bekasi nggak mau. Maunya dekat Monas. Lebih gila lagi kan? Jadi kan itu yang terjadi hari ini, argumentasi orang PKL yang jalan di jalan itu seperti itu. Jadi saya bilang tidak ada kewajiban. Ini cuma kebaikan hati kita aja. Jadi kalau Anda melanggar, menutupin jalan Pasar Gembrong, out. Tapi kalau di PD Pasar Jaya itu dia nggak dapat untungnya nggak sama kayak di tempat awal Pak. Makanya saya bilang, kita kan konyol, kamu udah melanggar ketertiban umum, mesti saya pindahkan dan jamin untung. Kalau begitu, semua orang ke Jakarta dudukin jalan. Saya juga mau nanti nongkrong di jalan buka. Begitu orang datang sama saya, pindah, nggak bisa. Pindah kemana? Plaza Indonesia. Terus dagang apa? Nggak mau tahu, pokoknya untung aja pokoknya. Kalau nggak mau di sini terus. Lucu gitu loh. Nggak ada urusan. Gimana Pak PKL yang nggak mau gitu? Pidana. Oh, sanksinya? Pidana. Atau Anda bayar 5 juta. Yang tadi Bapak bilang itu ya Pak, sanksinya itu ya? Pak Agung, Perda 8 itu tahun 2007 itu. ini kan penyampaian juga masih banyak seperti Keramat Jati, Sigilitan, semua kapan itu rencana? Bertahap. Tapi saya lagi suruh wali kota, sekarang kita bilang, Pak Gubernur sudah sampai satu titik, dulu kan Pak Gubernur turun. Kalian lihat situasi di lapangan, lapor ke Pak Gubernur kasih solusi. Sekarang Pak Gubernur sudah nggak mau lagi. Karena ini kita udah masuk 10 bulan nih. Nah masuk 10 bulan ini kita robahnya di mana? Kamu tahu masalahnya, kamu tahu solusinya. Kamu selesaikan, kita tinggal. Jadi artinya selain Tanah Abang, Pasar Minggu, sampai Jatinegara, nanti semua ke depan akan semua ditata semua ya Pak? Semua yang namanya ganggu di tengah jalan harus out. Tahun ini fokusnya 3 itu Pak. Macam-macam, kita mau fokus semua difokusin. Kalau yang pasar, Apa yang pasar itu penertiban PKL yang mana aja Pak? fokus untuk Itu tadi tugas wali kota sekarang. Wali kota yang menentukan. Kita mau uji wali kota punya kemampuan sekarang. Yang bagus kita bisa naikkan, yang nggak bagus kita ganti. Oh, satu lagi Pak, itu kan Tanah Abang itu kan tingkat perekonomian kan tinggi di sana Pak. Ini kira-kira nanti apa yang bisa diambil Pemprov DKI misalnya dengan kemudian mereka? Jadi tugas kita tuh membuat otak, perut, dompet warga penuh. Sekarang bayangin Tanah Abang nggak macet, dulu 2 jam, sekarang 10 menit. Kamu kalau pakai mobil situ aja, kamu udah, ini yang paling sederhana ya, kamu udah hemat bensin berapa? Kamu hemat bensin, hemat waktu, kamu punya duit, kamu belanja makan dong. Kamu belanja makan, kalau pajak online saya benar, saya dapat 10% PPh. Terus kamu nggak sakit, karena kamu tidak macet, tidak stres, kamu tidak sakit, saya hemat uang jam kesda saya. Dan kamu punya anak, cucu bisa sekolah, bisa dagang lagi kan. Jadi sebenarnya semuanya akan jalan. Ini namanya mendistribusi ekonomi. Jadi tugas kami itu Tanah Abang itu bagaimana mensirkulasikan ekonomi ini jalan. Sirkulasi harus jalan. Jadi jangan sampai kamu untung kecil, sampah kami yang buang, Pak 1.000 per tipping fee. Orang rugi triliunan gara-gara macet. Nah terus kalau ini sekarang banyak orang komentar dia mau belanja di Tanah Abang. Kami yakin kalau di semua lancar, turis-turis akan mulai masuk Tanah Abang nih. Jadi kemarin datang ada
turis dari Cina. Mau ke Tanah Abang, belanja sana murah-murah pakaian. Langsung tukang bawanya, jangan, macet Tanah Abang katanya. Wah pusing, belum lagi nanti bisa ditodong, bawa barang kita ngeri dicopet. Iya benar. Jadi ini persepsi orang loh. Nah coba kalau Tanah Abang itu bersih semua. Berapa tuh di Grand Indonesia murah, Sarina mahal barangnya katanya. Di waktu di sana beda sama Tanah Abang, dia bilang gitu loh. Tanah Abang batik-batik murah-murah katanya. Nah bayangkan, nah itu kan perekonomian itu kan terus naik. Jadi harusnya pertumbuhan ekonomi kita, pertambahan penduduk, asalnya bawa uang banyak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Buktinya banyak negara yang tidak punya penghasilan karena punya turis yang hebat naik kan. Turis itu urbanisasi bukan kalau kita pandang. Urbanisasi, tapi maka orang seluruh Indonesia mau datang ke Jakarta, saya suruh datang, asal nginepnya di hotel ya. Seneng. Kalau dia nginep di hotel boleh datang. Nggak ada KTP DKI gimana? 10 tahun juga nggak apa-apa tinggal di Jakarta, asal bayarnya di hotel. Tinggal di hotel atau tinggal di apartemen atau tinggal di rumah dia nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak ada KTP DKI. Yang nggak boleh itu dagang di jalan. Itu aja sih. Ini satu lagi Pak Ogu, triknya apa sih Pak Ogu? Kenapa Tanah Abang itu kan udah beberapa kali tuh di Nggak ada trik, ini bilang Tanah Abang kawan-kawan. Ini kesadaran itu kawan wawancaranya. Tapi Tanah Abang ini asli orang Tanah Abang nih, berapa puluh tahun di generasi situ. Dari zaman blok A, blok B. Jadi yang penting gini aja, prinsip pedagang sederhana. Jangan tindakan ini setengah-setengah atau pilih kasih. Mereka suruh masuk, orang lain di jalan. Yang nyogok lebih bayar boleh dagang di situ, marah. Tapi kalau semua di dalam, orang nggak datang. Sama kayak sopir bus, mikrolet. Kenapa Mas berhenti bukan di halte? Kalau saya nggak berhenti di sini, berhenti di halte, siapa yang mau naik di halte Pak? Penumpang udah dicegat di gang ini Pak. Semua di mulut gang. Itu kita tangkapin. Nggak bisa Pak, kamu tangkap semua. Coba tangkapin. Transjakarta, kamu bisa nggak naik bus di luar halte? Nggak bisa. Semua orang harus jalan. Tapi kalau kita naik yang di luar, kenapa kita nggak mau di halte? Orang tinggal panggil kok. Nah itu yang kita tidak ingin. Jadi nggak ada trik apa-apa. pendekatan khusus tidak ada sama tokoh-tokoh masyarakat. Kira aku pakai dukun. Thank you Pak.